Hai guys, kembali lagi bareng gua di Barai Anime. Gimana kabar kalian semua? Wahai para penikmat konten spoiler, semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Di video kali ini gua mau nerusin kisah perjalanan Mukoda di dunia isekai. Tapi sebelum ke videonya, gua mau bacain beberapa komentar yang masuk di video sebelumnya. Yang pertama ada dari @argi saja. Bang, tambahinlah durasinya jadi 30 menitan. Enak loh dengerin cerita sambil kerja di pabrik. Oh iya, salam dari Eropa, Bang. Banyak yang request durasinya ditambahin, tapi lagi-lagi gua hanya bisa jawab diusahain ya. Soalnya karena satu dan dua hal, hehe. Walah, Eropa ini sebelah mana bang? Sampai juga video gua di sana, haha. Selanjutnya ada dari Sevakos. Naga kunonya kemana bang? Kalau di channel ini naga kunonya belum login bang, masih ongoing, jadi ditunggu aja ya. Yang terakhir ada dari Aditya. Hadir bang, untung gercep, penonton setia nih. Wih, mantap sekali. Terima kasih buat para viewer Baraya Anime yang udah setia dan terus nungguin Mimin upload. Jika ada kritik dan saran yang dapat membangun channel ini semakin lebih baik, dengan senang hati Mimin akan mendengarkannya. Oke lah, mungkin itu saja beberapa komen yang bisa gua bacain di video kali ini. Dan biar gak banyak cuap-cuap lagi, kita langsung gaskan saja ke videonya. Setelah beberapa minggu berlalu, akhirnya Mukoda dan yang lainnya sampai di negara Erman. Apakah itu perbatasan? Sangat ramai sekali, Mukoda bergumam. Sebelumnya Mukoda pernah mendengar bahwa perdagangan berkembang pesat antara kerajaan Leorhard dan Erman. Dan banyaknya orang yang melintas perbatasan tampaknya menjadi salah satu faktor pendukung hal tersebut. Mereka kemudian segera mengantri dan menunggu giliran melewati perbatasan. Orang-orang terkejut melihat familiar Mukoda. Ya, sebenarnya melihat Vel seorang. Tapi begitu mereka melihat Mukoda menungganginya, mereka menyadari bahwa mereka bersama seorang penjinak dan dengan cepat menjadi tenang kembali. Saat Mukoda terus mengamati sekeliling, ia memperhatikan bahwa meskipun kerumunan besar wisatawan memperlambat proses imigrasi, mereka yang memiliki kartu guil dapat melewati tanpa banyak kesulitan sama sekali. Mukoda menganggapnya sebagai tanda bahwa ini juga akan cukup mudah baginya. Dan dengan percaya diri menunjukkan kartu guil petualang rank S-nya kepada para penjaga ketika tiba gilirannya. Rasa percaya diri Mukoda hilang seketika saat ia melangkah ke perbatasan. Penjaga yang telah memeriksa semua orang sampai saat itu digantikan oleh seorang pria yang jelas-jelas merupakan atasannya. Apa yang terjadi di sini? Kata Mukoda dalam khawatirnya. Tuan Mukoda kan, selamat datang di kerajaan Erman. Kami dengan tulus berharap Anda menikmati masa tinggal Anda di sini, kata si penjaga itu kepada Mukoda. Mendengar itu membuat Mukoda hulang-hulang bingung dengan apa yang terjadi. Dan ketika ia melewati gerbang, Mukoda mendengar beberapa penjaga berbisik satu sama lain di samping. Apakah itu petualang yang memiliki Fenrir di partinya? Dia punya naga kecil dan slime juga, katanya sembari tubuhnya gemetaran. Sebelumnya petugas itu diperintahkan oleh pihak istana. Jika seorang petualang bernama Mukoda muncul dengan Fenrir di belakangnya, lakukan segala tindakan pencegahan dan berhati-hatilah agar tidak menyinggung perasaannya, kata mereka. Lalu mereka harus bersikap normal saat melayani Mukoda. Butuh keberanian ekstra saat monster legenda sedang menatap mereka. Mukoda memuji mental para penjaga yang sangat kuat. Telinga Mukoda yang sudah ditingkatkan levelnya menangkap seluruh percakapan para prajurit. Jika mereka mendapat perintah dari istana kerajaan tentang bagaimana Mukoda and Friend harus diperlakukan, apakah itu berarti kerajaan Leorhard memberitahu mereka sesuatu tentang kita sebelumnya? Saya tidak begitu mengerti apa yang terjadi di sini, tapi syukurlah kita bisa masuk ke kerajaan Erman dengan cukup mudah, kata Mukoda dalam hatinya. Penjara bawah tanah tersulit ada di negara ini. Ayo kita bergegas. Vel nampak bersemangat. Ya, saya ingin menjelajah secepat mungkin. Dora juga sangat berantusias. Penjara bawah tanah, penjara bawah tanah. Sui lompat kegirangan karena akhirnya ia akan tawuran lagi. Mukoda menenangkan mereka jika perjalanan ke Dungeon Break masih jauh dari apa yang Mukoda ketahui. Jika menggunakan kereta butuh waktu 2 bulan untuk bisa sampai di sana. Namun saat ini hanya dalam beberapa minggu sudah setengah jalan yang dilewatinya. Apa? Jadi penjara bawah tanahnya tidak di dekat sini? Suet sekali. Vel bergumam sangat kesal.
Sui juga berharap mereka segera sampai di sana. Dengyan, oh Dengyan, kata Sui meratap. Mereka bertiga tampaknya benar-benar kecewa saat mengetahui bahwa mereka masih jauh dari tujuan. Kemudian Mukoda berkata, ayolah guys, penjara bawah tanah itu tidak akan kemana-mana. Setidaknya mari kita mencoba menikmati perjalanan ini, oke? Mereka terus menyusuri jalan langsung menuju ke Dungeon Bridge. Sampai Vel tiba-tiba mengirimi Mukoda pesan telepati. Ada sekelompok manusia di depan kita sedang diserang monster. Monster yang menyerang mereka adalah kalajengking hutan. Kalajengking merupakan monster yang lumayan berbisa. Mereka menggunakan dua bentuk racun yang dapat menyebabkan kelumpuhan hingga fatalnya kematian. Untuk menolong mereka, Mukoda meminta Dora menyerang sekelompok kalajengking hutan itu. Vel kemudian menyusul Dora secepat mungkin. Hei, kalian baik-baik saja? Mukoda berseru ketika menemukan sebuah gerbong yang cukup sederhana dengan sekelompok orang di sekitarnya. Di sisi lain, Dora bersama Vel telah membasmi sekelompok kalajengking yang menyerang. Oh, astaga, benda itu besar sekali, kata Mukoda. Diukur dari kepala hingga ujung ekornya, panjangnya lebih dari 3 meter. Melihat hal mengerikan itu saja membuat Mukoda tanpa sadar meringis. Sui belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Mendengar suara gaduh, Sui akhirnya menyadari mayat kalajengking. Hehe, itu monster yang aku bunuh, kata Dora dengan gagahnya. Kau menghajarnya, Dora? Beruntung sekali, Sui juga ingin mengalahkannya, kata Sui. Sosok kalajengking raksasa beracun tidak membuat familiar Mukoda takut. Sebaliknya, Mukoda bahkan tidak mau mendekati benda itu meskipun ia tahu benda itu sudah mati. Hei, kata seorang pria yang mengenakan baju kulit. Dia tampak seperti berusia pertengahan 20-an dan Mukoda berasumsi dia adalah seorang petualang. Apakah naga kecil yang ada di kalajengking hutan raksasa itu familiarmu? Tanyanya. Ia merasa berhutang kepada Dora karena telah menyelamatkan hidupnya. Namun di antara mereka ada satu orang yang terkena serangan monster kalajengking yang membuatnya terkapar. Kemudian ia memberanikan diri untuk menanyai Mukoda apakah ia mempunyai obat penawar racun. Mukoda benci mengatakannya, tapi tentu saja tidak. Mukoda memberikan jawaban yang jujur dan laki-laki itu menghela napas berat dan bergumam, ya sepertinya. Dia tidak mempunyai harapan yang terlalu tinggi sejak awal dari suaranya, tapi dia masih kecewa. Sepengetahuan Mukoda, racun kelumpuhan tidak mengancam nyawa. Saat pikiran itu terlintas di benaknya, seorang pria kurus berjubah berlari ke arah Mukoda. Dia kira-kira seumuran dengan pria yang mengenakan armor kulit, dan Mukoda berasumsi mereka adalah bagian dari party yang sama. Apa kata mereka? Tidak ada penawarnya. Tidak satu pun, katanya. Keduanya terlihat sangat muram dan Mukoda mulai bertanya-tanya dalam hatinya, mungkinkah ada masalah yang besar. Ia lalu angkat bicara, apa ada yang salah? Kemudian orang-orang itu menjelaskan bahwa mereka disewa untuk menjaga gerobak dan pemiliknya dalam perjalanan ke salah satu tempat. Mereka tidak berada di jalur yang tepat untuk gagal dalam misi itu. Tapi jika semuanya tetap berjalan seperti yang mereka lakukan sejauh ini, hal itu akan menjadi penampilan yang sangat buruk bagi party mereka dan mungkin akan mengikis kepercayaan yang telah mereka bangun. Sejauh ini, untungnya kalajengking hutan tidak menggunakan racun kematian instannya. Tetapi racun kelumpuhan mereka tampaknya sama ampuhnya dalam cara yang berbeda. Mereka adalah party yang terdiri dari 3 orang, termasuk orang yang diracuni. Membuatnya tidak bisa bertugas seharian saja sudah cukup buruk. Tapi yang lebih buruk lagi, mereka harus memuatnya ke dalam kereta sampai dia bisa bergerak lagi. Inti dari misinya adalah untuk melindungi kereta. Jadi jika sepertiga dari pasukan tempur mereka tidak dapat bekerja seperti itu, akan menjadi masalah besar. Kalau saja kita punya satu penawar racun, kita mungkin masih bisa mengembalikan keadaan. Tapi kita tidak bisa menciptakan hal-hal sialan itu begitu saja, gumam mereka dengan kesal. Keuntungannya adalah gerobak itu sendiri tidak mengalami kerusakan dan pengemudinya, yakni majikan mereka, tidak terluka. Jika mereka bisa menyembuhkan kelumpuhan anggota ketiga mereka, maka misi tersebut masih bisa diselamatkan selama mereka berhasil menghindari masalah besar lebih lanjut. Namun satu syarat itu merupakan kendala besar. Mukoda merasa bersyukur karena ia bersama Vel, Dora, dan Sui. Jadi ia tidak perlu khawatir tentang hal-hal semacam itu. Tapi Mukoda membayangkan bahwa bagi seorang petualang normal, menjaga reputasinya adalah hal yang sangat penting. Bagaimanapun juga, Mukoda tidak punya obat penawar
dan tidak ada yang bisa dilakukannya untuk mengubah fakta itu. Tunggu sebentar, penawar ya? Benar, Mukoda mengingat sesuatu. Ia baru ingat saat dulu memberikan salah satu ramuan Sui kepada seorang petualang yang diserang oleh Wifred. Itu akan menghilangkan racun monster itu. Ramuan khusus bermutu tinggi milik Sui mungkin memiliki khasiat itu juga. Ketika Mukoda menyerahkan ramuan itu kepada mereka, membuat mereka sangat senang. Lalu pria berjubah itu menghampiri rekannya yang lumpuh dan menuangkan sedikit ramuan ke lukanya. Perubahan warna kemerahan di lengannya dengan cepat memudar saat lukanya menutup. Beberapa saat kemudian, pria itu mengerang kesakitan dan matanya mulai terbuka. "Hei, bisakah kamu mendengarku? Kamu bangun!" Pria berarmor kulit itu mencondongkan tubuhnya ke arahnya, jelas terlihat khawatir. "Ini, minumlah ini," kata pria berjubah itu, membantu temannya yang terluka untuk duduk dan menawarkan sisa ramuannya. Dia meminumnya dan efeknya langsung terasa. Ia sadar sepenuhnya pada saat itu dan mampu tetap tegak. Tidak lama kemudian, pria berbaju jirah besi itu benar-benar berterima kasih kepada Mukoda karena telah menolong rekannya. Kemudian setelah urusannya selesai, Vel dan yang lainnya secara mental mengirimi Mukoda spam dengan berkata, ayo pergi, dan mereka benar-benar mulai membuat Mukoda jengkel. Jadi ia tidak punya banyak pilihan. Mereka terlalu bersemangat untuk mencapai ruang bawah tanah sehingga tidak tahan berdiri lama di hutan belantara. Setelah beberapa jauh mereka bergerak, akhirnya panggilan alam mulai mereka rasa, yaitu rasa lapar. Namun Mukoda meminta semuanya untuk terus bergerak karena sebentar lagi akan memasuki malam, jadi biar sekalian makan malam. Ditambah Mukoda yang sudah mempelajari negara Erman sebelumnya, ia mengetahui jika setelah hutan akan ada kota pertama yang bernama Hirfell, dan itu adalah waktu yang tepat untuk mereka dapat beristirahat di sana. Mukoda juga ingin tidur di kasur yang empuk, namun Dora menyela jika beristirahat di kota itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi Dora meminta semuanya untuk terus maju, yang membuat Mukoda kecewa. Mukoda berkilah jika guild petualang meminta Mukoda untuk bisa mengambil misi sebanyak mungkin di setiap kota yang dilewatinya. Lagian, ia merasa setelah keluar dari Karelina, ia belum pernah beristirahat di hotel. Untuk lebih meyakinkan familiarnya, Mukoda berkata, kalau kita singgah di kota berarti aku bisa masak makanan yang benar-benar enak. Apakah kamu tidak ingin makan sesuatu yang enak? Dan kalau kita menyewa rumah seperti biasa, kita bisa berendam di bak mandi besar yang bagus juga, katanya. Sengaja mengincar kepentingan Vel dan Dora agar mau mengikuti keinginannya. Makanan yang enak katamu ya? Dan bak mandi besar, Vel dan Dora mulai terhasut tipu daya Mukoda. Kedengarannya bagus bukan? Penjara bawah tanah itu tidak akan pergi kemana-mana. Jadi santai saja sebentar di kota. Mukoda semakin membuat mereka berdua kena mental. Baiklah, tapi tidak lama. Dan sebaiknya kamu menyewa rumah dengan kamar mandi yang besar, kata Vel dan Dora. Setelah mendapatkan persetujuan, Mukoda dapat bersantai di rumah. Akhirnya, rumah sungguhan dengan tempat tidur yang layak, katanya pada diri sendiri. Aku akan tidur nyenyak malam ini, itu pasti, kembali Mukoda berkata. Saat mereka tiba di kota, Mukoda langsung pergi ke guild merchant untuk menyewa rumah yang sekarang sedang ditempatinya. Rumah itu memiliki total 12 kamar tidur yang membuatnya lebih besar dari tempat yang biasa Mukoda datangi. Bak mandi besar telah menarik perhatian Mukoda dan Dora. Itu bagus dan dekat dengan guild petualang juga, tempat mereka harus pergi keesokan harinya. Ya, tidak mengherankan rumah sebesar itu di lokasi yang nyaman memiliki bandrol harga yang cukup mahal. Tapi Mukoda tidak kekurangan dana berkat familiarnya. Jadi Mukoda langsung menyewanya tanpa repot-repot berkeliling ke rumah-rumah lain yang tersedia. Kemudian setelah membuang lelah dengan berendam, Vel dan yang lainnya mulai menagih janji Mukoda untuk membuatkan mereka makanan yang enak. Singkat cerita, di keesokan paginya mereka mengunjungi guild petualang Hirfell. Gedung itu jauh lebih kecil daripada yang ditempati guild Karelina. Dan meskipun masih pagi, tempat itu tampak ramai. Ia memulai percakapan dengan petualang terdekat. Hei, apa yang terjadi? Apa terjadi sesuatu? Mukoda bertanya. Kamu pasti orang baru di kota ini ya? Orang itu melirik ke arah Mukoda lalu mundur dan menjelaskan jika saat ini semua orang ketakutan karena hutan di selatan telah dinyatakan terlarang.
Dia berkata bahwa sejumlah kelompok petualang telah melakukan perjalanan ke hutan selatan baru-baru ini dan tidak pernah kembali ke kota. Rombongan peringkat B yang kebetulan berada di area tersebut dikirim untuk mencari tahu apa yang terjadi di sana. Tapi mereka kembali ke kota dengan cepat saat gerbang dibuka pagi itu. Menurut mereka, hutan tersebut pernah menjadi tempat tinggal monster ular yang dikenal sebagai ular piton raksasa. Terlepas dari sifat ular piton raksasa yang berbelit-belit, mereka sebenarnya tidak menggunakan bisa sama sekali. Mereka benar-benar besar dan sangat-sangat lapar. Setiap kali seekor muncul di suatu daerah, semua satwa liar lainnya pada kabur. Vel merasa mereka mulai tertarik padanya atau semacamnya. Sebelumnya, Vel pernah berurusan dengan mereka di ruang bawah tanah, dan Vel juga sering melihat mereka di alam liar. "Hei Vel, tahukah kamu tentang ular piton raksasa hutan ini?" tanya Mukoda. Vel menjelaskan jika mereka memiliki tubuh yang besar namun berotak kecil. Dulu Vel pernah ingin dimangsa oleh ular piton itu, namun itu adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal baginya. Vel tanpa ampun menyerangnya dengan kekuatan sihir terkuatnya. Ternyata Dora juga pernah mengalami hal semacam itu dan membuatnya kesal. Jadi Dora menggunakan sihir petirnya untuk melubangi perutnya. Tapi makhluk itu tetap tidak mati, menumpahkan sebagian besar isi perutnya saat ia melarikan diri. Jadi Dora tidak perlu repot-repot mengejarnya. Ular piton raksasa pasti sangat berkesan bagi Vel dan Dora jika punya cerita tentang mereka. Fakta bahwa salah satu dari mereka menerima serangan sihir Dora dan berhasil bertahan sungguh mengesankan. Vel menjelaskan bahwa ketika dia langsung membunuh ular piton yang mencoba memakannya, makhluk itu masih bergerak cukup lama, bahkan setelah dia melepaskan kepalanya. Tidak ada gunanya memburu mereka, dagingnya keras sehingga hampir tidak bisa dimakan. Vel menambahkan dengan cemberut. Bagaimanapun juga, mengingat keadaan di kuil, Mukoda memutuskan bahwa mungkin yang terbaik adalah kembali lagi lain kali. Namun saat Mukoda bersiap untuk kembali, ia mendengar teriakan kaget dari seberang ruangan. Mukoda menoleh untuk melihat dan menemukan seorang pria yang hanya bisa digambarkan menyerupai seorang pekerja kantoran yang sedang dalam kondisi lemah. Punggungnya bungkuk. Kemudian dia menunjuk langsung ke arah Mukoda. "Anda?" dia berteriak. "Kamu ya? Kamu Mukoda bukan?" Dia berlari ke arah Mukoda. Ya itu namaku," Mukoda menjawab dengan gugup. "Oh, dengan segala hal yang baik dan layak, saya terselamatkan. Para dewa belum meninggalkanku," teriaknya sambil meraih lengan Mukoda, lalu menyeretnya entah kemana. Suka atau tidak suka, Mukoda akhirnya duduk di sebuah kantor yang jika dilihat dari kursi tamu dan berbagai macam perabotan lainnya, Mukoda berasumsi itu adalah ruangan Guildmaster. "Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Ishak, dan saat ini saya bekerja sebagai ketua guild di guild petualangan Hertzfell. Senang bertemu denganmu." Mukoda sedikit terkejut jika pria tua itu benar-benar Guildmaster, karena semua Guildmaster yang Mukoda temui sampai saat itu telah memberikan kesan yang jelas bahwa mereka telah bekerja sebagai petualang sampai mereka dipromosikan ke posisi tersebut. Tetapi dalam kasus Ishak, Mukoda tidak dapat membayangkan hal itu benar. Senang bertemu denganmu juga, namaku Mukoda," jawab Mukoda ragu-ragu. Ishak benar-benar tersenyum padanya. Selama ini Ishak telah sering mendengar tentang Mukoda yang menjadikan Fenrir dan naga pixie di belakangnya sebagai familiarnya. "Tapi bukankah kamu seharusnya memiliki slime?" tanya Ishak. Kemudian Mukoda menimpali pertanyaan Ishak sembari menepuk kedua tangannya. Tepukan itu cukup untuk membangunkan Sui, dan ia menjulurkan bagian tangannya ke atas untuk melihat apa yang terjadi. "Apakah ini waktunya makan, monster?" "Tidak Sui, maaf, kamu bisa kembali tidur," kata Mukoda. Sempurna, saya melihat familiar Anda semua penuh energi," kata Ishak. "Nah, untuk urusan bisnis, aku punya misi yang sangat aku hargai jika kamu mau melakukannya. Faktanya ini darurat. Saya ingin Anda menjelajah ke dalam hutan selatan kota dan bunuh ular piton raksasa," kata Ishak kepada Mukoda. Mukoda mempunyai firasat dia akan mengatakan itu, dan Mukoda juga punya perasaan bahwa Vel tidak akan menyetujui gagasan itu. Ia mulai melirik ke arahnya, dan seperti yang difikirkan Mukoda, Vel cemberut. Vel langsung to the point yang membuat Ishak kaget setelah Vel berbicara.
Vel tidak ingin melakukannya. Alasannya sangat sederhana, karena ular piton raksasa tidak enak untuk dimakan. Ishak membenarkan akan hal itu, namun menurut Ishak kulit dan taringnya mempunyai harga yang cukup mahal. Ya, kalian sudah tahu jika rayuan itu tidak akan berhasil kepada Vel. Dora juga memalingkan wajahnya. Dirinya tidak ingin ikut campur dengan pembicaraan mereka. Ishak yang putus asa kemudian melirik ke arah Mukoda, memohon dengan sungguh-sungguh agar Mukoda mau membantunya membunuh ular piton yang meresahkan warga. "Tolong, ambillah misi ini, tolong." Ishak begitu meratap. Singkatnya, tidak hanya petualang Hersfeld yang menekannya sekuat tenaga untuk melakukan sesuatu terhadap ular itu, para petualang non-lokal yang kebetulan bekerja di area tersebut juga cenderung pindah ke suatu tempat di mana mereka dapat menghasilkan lebih banyak uang di sana. Dengan lebih sedikitnya petualang yang ada, Guild tidak akan bisa memenuhi permintaan pengawal dari pedagang dan akan membuat mereka menjauh dari kota juga. Terlebih lagi, penduduk kota khawatir bahwa kekurangan petualang dapat berdampak pada keselamatan mereka. Skenario terburuknya adalah keterlibatan penguasa di wilayah tersebut, dan jika tidak ada tindakan yang dilakukan untuk mengatasi semua keluhan tersebut, tidak sulit membayangkan hal itu akan terjadi. Ishak menundukkan kepalanya saat dia menjelaskan semua kepada Mukoda. Kesedihan dan kelelahannya terlihat di seluruh wajahnya yang lusuh. "Lagi pula, kenapa aku mengambil semua panas untuk ini?" rengeknya. Kesuramannya berubah menjadi kemarahan. "Bukankah itu tidak adil? Aku bahkan tidak pernah ingin menjadi Guild Master sejak awal," kata Ishak yang emosi. Ishak kemudian menjelaskan jika secara teknis dirinya adalah putra dari keluarga bangsawan, sebuah baron kecil, dan ia merupakan anak keempat. Jadi kemungkinan untuk mewarisi gelar itu hampir nihil. Ishak harus meninggalkan rumah untuk mencari penghidupannya sendiri, dan semua di luar ekspektasinya. Singkatnya, sebagai putra dari keluarga bangsawan, bahkan dengan 3 kakak laki-lakinya, dia cukup beruntung untuk dikirim ke sekolah yang mendidik anak-anak bangsawan, pedagang kaya, dan sejenisnya yang sedang naik daun. Sekolah tersebut mengajarkan pelajaran tentang sihir, pertarungan pedang, dan kegiatan praktis lainnya, dan banyak siswa yang berspesialisasi dalam bidang tersebut mendapatkan pekerjaan jauh sebelum mereka lulus. Ishak sebaliknya, hampir tidak memiliki bakat sihir, dan bahkan lebih sedikit lagi dalam pertempuran. Ia tidak mempunyai peluang untuk mendapatkan pekerjaan saat masih bersekolah, dan ia mengetahui hal tersebut sehingga ia mempertimbangkan untuk mencari pekerjaan sebagai pegawai negeri. Sayangnya nilainya cukup pas-pasan sehingga membuatnya bertanya-tanya apakah ia bisa mendapatkan pekerjaan di sektor itu juga. Ishak berpikir panjang dan keras tentang jenis pekerjaan apa yang pasti bisa didapatkan yang akan memberinya setidaknya upah yang layak. Setelah penelitian jangka panjang, dia memilih satu pilihan khusus, yaitu Guild Petualang. Para anggota kekurangan staf di Guild pada saat itu. Ishak dengan nilai yang pas-pasan, yang penting bisa membaca dan bisa melakukan perhitungan sederhana akan menjadikan aset berharga menurut standar mereka. Teorinya terbukti benar. Dalam waktu yang sangat singkat, manajemen tingkat atas Guild dengan cepat mengarahkan perhatian mereka kepadanya. Dia mendapati dirinya naik ke posisi dengan tanggung jawab yang semakin besar dengan kecepatan yang luar biasa. Meskipun faktanya dia bukanlah orang yang ambisius, dia akhirnya dipromosikan ke posisi sebagai Guild Master pada usia yang relatif muda, yaitu 28 tahun waktu itu. Kalau dipikir-pikir, disitulah masalahnya sebenarnya dimulai. Fakta bahwa Ishak pernah bersekolah membuatnya lebih kompeten daripada anggota staf Guild lainnya. Dia mampu menangani semua dokumen dan tanggung jawab manajemen di posisinya dengan sempurna. Karena sebagian besar Guild Master memulai karir mereka di bidang petualangan, kemampuan organisasi mereka tidak dapat menandingi kemampuannya. Para eselon atas dari Guild sangat menyadari fakta itu dan akhirnya menggunakan Ishak sebagai pemecah masalah mereka, memindahkannya untuk menjadi ketua Guild dari satu cabang ke cabang yang lain yang bermasalah. Ketika dia mendapatkan posisi Guild Master pertamanya pada usia 28 tahun, dia berasumsi bahwa dia akan berada di sana seumur hidup. Namun pada akhirnya dia diperintahkan untuk pindah ke cabang lain hampir 3 tahun setelah dia menduduki jabatan tersebut. Cabang baru yang seharusnya dia pimpin berada dalam keadaan yang sangat memprihatinkan ketika dia tiba.
Dia menghabiskan 2 tahun bekerja keras untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh pembukuan mereka yang ceroboh. Proses yang sama terulang di jabatan ketiganya. Hurstville adalah kota keempat tempat Isaac bekerja sebagai Guildmaster. Kau tahu berapa umurku sekarang, Mukoda? 37, ucap Isaac yang membuat Mukoda kaget karena wajahnya sangat boros. Kamu mengira aku lebih tua dari itu, bukan? Saya tidak menyalahkan Anda. Saya telah melihat kepala saya sendiri, Isaac kembali berkata. Menurut Isaac, dirinya tidak nampak seperti ini beberapa tahun yang lalu. Itu semua karena stresnya yang terus menumpuk. Dari kelihatannya, Guild petualang sama eksploitatifnya dengan perusahaan. Atau mungkin Isaac hanyalah kasus khusus. Para petinggi telah menemukan alat yang sangat berguna dalam dirinya. Namun mereka melakukan pekerjaan yang buruk. Hei Mukoda, jujurlah padaku. Aku sebaiknya berhenti saja kan, kata Isaac sembari menatap Mukoda dengan tatapan penuh sinis yang membuat Mukoda tidak nyaman. Isaac menyadari jika bayaran menjadi seorang Guildmaster sangatlah besar. Namun memiliki banyak uang tidak ada bedanya jika ia tidak mempunyai waktu untuk menggunakannya. Dan bahkan menurut Isaac, dirinya selama bertahun-tahun tidak bertemu dengan wanita membuatnya masih lajang sampai detik ini. 37 dan lajang. Mengetahui itu, Mukoda mulai bisa memahaminya. Usia Mukoda masih terpaut sekitar 1 dekade dari usianya. Namun mengingat kecenderungan generasi muda di dunia ini sudah menikah, Mukoda merasakan semacam simpati yang aneh terhadap perjuangannya. Tiba-tiba Mukoda merasa ingin membantu orang malang itu karena dirinya dan Isaac mempunyai masalah yang hampir sama, yaitu jomblo kronis. Setelah pembicaraan itu, Mukoda memanggil Vel dan Dora. Vel mengira jika mereka akan pergi melanjutkan perjalanannya. Namun Mukoda meminta Vel untuk mengambil misi ini, dan hal itu membuat Vel murka. Hah, apa maksudmu? Apakah kamu tidak mendengarkan ketika aku menjelaskan jika daging mereka sangat menjijikan? Kata Vel dengan nada kesal. Mukoda menjelaskan kalau ia tahu akan hal itu, namun masalahnya adalah ia merasa kasihan kepada Isaac yang sedang mengalami masa tersulit. Tetapi Vel berkilah jika itu bukan urusannya. Lalu Mukoda menggunakan kartu asnya untuk membujuk Vel, yaitu Mukoda berjanji akan membuatkan Vel makanan dari olahan daging naga. Apa? Daging naga? Kalau begitu aku akan mempertimbangkannya, kata Vel. Namun ketika Mukoda berniat memberitahu Isaac jika ia akan mengambil misinya, Vel menyela kalau ia baru sebatas mempertimbangkannya. Kembali Mukoda mencoba memujuk Vel jika ia setuju mengambil misi ini. Mukoda akan membuatkan stik daging naga yang dagingnya tebal dan dalam porsi ekstra jumbo. Bagus, selama kita punya pemahaman yang sama, kita akan mengambil misinya, kata Vel sambil menyeringai. Dora yang mendengar negosiasi alot itu pun ikut menyeringai bersamanya. Potongan daging naga yang tebal ya, rasanya seperti aku telah membayar harga yang cukup mahal untuk pengaturan ini. Tapi demi membantu sesama kawan yang sudah lama menderita karena kejombloan, itu sepadan, ucap Mukoda. Isaac sangat senang ketika Mukoda mengatakan ia akan mengambil misi ini. Ia benar-benar menangis kegirangan. Pria malang itu benar-benar mengalami kesulitan. Mukoda juga sedang pertimbangkan untuk memberinya tonik penumbuh rambut sebelum dirinya pergi. Mukoda masih mempunyai 3 botol tonik penumbuh rambut. Dan meskipun perusahaan Lambert bertanggung jawab atas distribusinya, saat ini Mukoda berada di negara yang sama sekali berbeda. Tentunya Lambert dan sang Earl tidak keberatan. Kemudian Mukoda memberitahu Isaac tentang kalajengking hutan yang ditemuinya dalam perjalanan ke kota. Ketika mereka sedang membicarakan monster raksasa yang ganas, secara bersamaan wajah Isaac menjadi pucat dan ketakutan. Menurutnya, kehadiran kalajengking tersebut kemungkinan besar merupakan kesalahan ular piton. Kalajengking tersebut telah merasakan bahaya yang akan datang dan melarikan diri. Itu berarti mungkin ada lebih banyak lagi. Dan meskipun ini bukan jalan tersibuk, jalur ini masih cukup ramai dilalui. Isaac melakukan misi darurat, mengirimkan semua petualang yang dia bisa yang berperingkat C atau lebih tinggi untuk mengawasi jalan menuju kota. Jika dia ingin menyelesaikan masalah ini selamanya, ular piton raksasa hutan itu harus dilenyapkan selama-lamanya.